Selamat pagi rekan-rekan remaja yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur hari ini di hari Minggu tanggal 17 Januari ini kita bisa berkumpul lagi, kita bisa beribadah lagi walaupun masih dalam daring, masih melalui YouTube, tetapi biarlah kiranya dari rumah kita masing-masing kita mau sampaikan pujian, kemuliaan hanya untuk nama Tuhan. Hari ini kita akan sama-sama memikirkan tentang kepemimpinan, tentang bangsa negara kita. Kita mau juga terlibat, karena seringkali kita merasa, kita masih muda, tidak ada kaitannya dengan semuanya ini. Tapi mari kita lihat apa kata firman Tuhan tentang bagian ini. Sebelumnya mari kita berdoa untuk kita bisa mempersiapkan diri beribadah kepada Tuhan dalam persekutuan remaja kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pagi ini Tuhan memberikan kesempatan bagi kami untuk kami bisa bersama beribadah kepada Tuhan melalui kebaktian remaja di Gereja Kristen Kalam Kudus Pematang Siantar ini. Tuhan yang memberkati waktu ini supaya waktu ini kami bisa nikmati dengan sungguh. Kami mau memuji Tuhan, kami mau mengajukan setiap doa-doa syafaat kami kepada Tuhan. Bahkan terlebih dari itu, kami rindu mendengar firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang menolong kami, Tuhan yang memberkati kami dari awal pertengahan sampai akhirnya. Tuhan yang akan menjagai semua alat yang kami gunakan agar semuanya bisa mendukung, bisa mendorong, bisa kami manfaatkan untuk kami bisa beribadah dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Nah rekan-rekan remaja sekalian, sebelum kita sama-sama merenungkan satu firman Tuhan dari 2 Timotius 1 Timotius pasal yang kedua, kita akan sama-sama menyampaikan sebuah pujian doa bagi bangsa. Biarlah ini menjadi doa kita untuk bangsa Indonesia di tahun 2021 ini. Mari kita sama-sama menyampaikan pujian kita, doa bagi bangsa.
Rekan-rekan remaja yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita membuka Alkitab kita bersama dari 1 Timotius pasal 2 ayat 1 dan 2. 1 Timotius pasal 2. Kita akan membaca ayat 1 dan 2. Di situ dikatakan seperti ini bagi kita sekalian. Pertama-tama aku menasehatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan. Nah, teman-teman sekalian, setiap kita, setiap orang pasti merindukan punya pemimpin yang baik, bukan? Kita merindukan kita punya seorang pemimpin yang baik, yang jujur, yang punya dedikasi yang baik, punya segala sesuatu yang baik. Makanya waktu pemilu, coba perhatikan. Waktu pemilu itu, kadang saya berpikir ya, kok mau ya orang itu ikut kampanye panas-panas, hujan-hujan. Kok ada ya orang yang mau antri ya. Kemarin ini pemilu terakhir, itu kita di masa pandemi loh. Tapi masih ada orang yang mau antri untuk ikut pemilu nyoblos itu ya. Karena apa? Kita berharap punya pemimpin yang baik. Kita berharap punya pemimpin yang jujur, yang benar. Nah, oleh karena itu kita ikut semuanya proses pemilu dan lain sebagainya. Kita dengarkan apa visi misi dan lain sebagainya. Lalu kita pilih orang yang menurut kita kelak bisa menjadi pemimpin yang baik. Makanya kalau kita perhatikan sekarang, kita sudah punya pemimpin-pemimpin ya. Pak Presiden kita punya Bapak Joko Widodo. Lalu kita punya gubernur Pak Edi Ramayadi ya. Lalu kita punya wali kota juga, walaupun kita baru mendengar kabar duka mengenai beliau. Tapi kita sudah berusaha ikut terlibat untuk bisa memilih pemimpin yang baik. Dan berapa hari terakhir ya, saya senang sekali ketika lihat berita. Mungkin teman-teman juga melihat itu ya. Ada satu kejadian yang baik, yang unik. Kita lihat dalam beberapa hari ini. Ketika vaksin COVID-19 itu sudah ada di Indonesia ya, Sinovac itu. Lalu Presiden Bapak Joko Widodo itu mau menjadi orang yang pertama disuntikan vaksin COVID-19. Karena apa?
Masyarakat ini masih bingung, masih ada orang yang suka sebarkan berita hoax, ya, berita yang menakut-nakuti bahwa vaksin ini masih uji coba, vaksin ini belum tentu begini, nanti efek sampingnya begitu, lalu diberitakan juga ada yang disuntik vaksin lalu meninggal dan lain sebagainya. Itu berita hoax yang ada di masyarakat yang membuat orang bingung. Akhirnya Pak Presiden duduk sebagai orang yang pertama, dialah yang disuntikan vaksin COVID-19 di Indonesia. Ini menunjukkan betapa beliau selalu ada di garda terdepan dalam keadaan apapun, bahkan dalam keadaan orang bertanya-tanya, orang takut, orang khawatir, dia orang yang paling depan. Dan ini satu berita yang baik sekali. Ini satu berita yang luar biasa sekali, bahwa kita punya pemimpin yang baik yang mau ada di garda terdepan. Dan kalau kita perhatikan, ya, sepatutnya lah memang kita bersyukur karena Tuhan memberikan kita seorang pemimpin yang baik seperti beliau, Pak Presiden kita. Sederhana, tidak korupsi, mau kerja keras, dia memperhatikan segala sesuatu. Saya ingat sekali, ya, harga-harga dia sesuaikan Indonesia Barat, Indonesia Tengah, Indonesia Timur. Karena dulu harga bensin di kita 5.000, di sana harganya 50.000, tetapi kemudian disetarakan semuanya. Dan itu yang kita harapkan, bukan? Itu yang kita impikan, bukan? Punya seorang pemimpin yang baik untuk memimpin kita, untuk memimpin bangsa ini. Bayangkanlah, teman-teman, kalau kita tinggal di negara yang punya pemimpin yang tidak baik, punya pemimpin yang buruk, maka pemimpin itu hanya akan mendatangkan ketakutan. Salah sedikit penjara, salah sedikit tangkap. Pemimpin yang buruk, pemimpin yang tidak baik ini akan mendatangkan penderitaan, karena dia hanya akan memperhatikan dirinya sendiri. Rakyat gimana nanti, itu urusan rakyat sendiri. Makanya kita berharap sekali kita punya pemimpin yang baik. Tapi tahukah kita bahwa ternyata Alkitab mengajarkan kepada kita untuk mendapatkan pemimpin yang baik, tidak hanya cukup dengan ikut pemilu saja. Tidak cukup kita hanya ikut pemilu, lalu lihat orangnya, lihat fotonya. Oh, kalau ini pendeta bisa jadilah dia pemimpin yang baik. Oh, kalau ini orangnya biasanya kasih sumbangan, dia pastilah bisa. Tidak bisa hanya sekedar itu. Tetapi firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita di 1 Timotius pasal 2 ini. Pertama-tama katakan, aku menasihatkan, naikkanlah permohonan doa syafaat, ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk para pembesar. Ternyata Alkitab mengajarkan kepada kita, ajukanlah permohonan itu kepada Tuhan. Doakanlah itu kepada Tuhan. Serahkanlah itu kepada Tuhan. Orang kampanye itu selalu yang baik-baiknya saja yang muncul, bukan? Tapi kenyataannya belum tentu. Tetapi Tuhan akan melihat hati orang. Makanya ketika mau memilih pemimpin atau apa, doakanlah itu dengan sungguh. Doakanlah pemimpin kita, Pak Presiden kita, para menteri kita yang sudah terpilih ini. Doakanlah mereka tetap sehat, mereka tetap punya hikmat dari Tuhan, rasa takut akan Tuhan untuk bisa mengerjakan tanggung jawabnya dengan baik. Alkitab kita mengajarkan ini. Tidak hanya sekedar kalian datang, ikut pemilu, coblos, lalu selesai urusannya. Enggak. Kita terus dukung para pemimpin kita. Kita terus doakan para pemimpin kita. Kita terus mau berperan bersama dengan para pemimpin kita untuk kemaslahatan bangsa ini. Mengapa kita harus melakukan itu semua? Ayat ini mengatakan agar kita bisa hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Agar kita bisa hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Bayangkan saja, teman-teman, ya, kalau di satu negara ada pemimpin yang diktator, yang fanatik pada satu paham atau isme tertentu, maka kita bisa bayangkan bahwa kita akan dipimpin dengan tangan besi. Seorang diktator nggak boleh tidak seperti yang dia mau. Harus begini, harus begitu.
Bayangkan kalau kita sudah punya pemimpin yang sangat fanatik dengan isme tertentu, maka kita tidak bisa beribadah dengan bebas. Kita tidak bisa berdoa dengan sungguh. Kita tidak bisa memuji Tuhan karena baru memuji Tuhan itu sudah tangkap, sudah masuk penjara dan seterusnya. Oleh karena itu mari ya, anak-anak sekalian, rekan-rekan sekalian, jangan pernah lupa, jangan pernah lalai, jangan pernah abai. Naikkanlah doa permohonan, doa syafaat, ucapan syukur untuk para pemimpin bangsa kita. Jangan hanya selesai ketika pemilu lalu biarkan mereka. Nah, doakan, dukung. Doakan presiden kita, doakan para menteri kita, doakan semua pemimpin bangsa dari pusat sampai ke daerah, supaya mereka bisa mengerjakan tugas mereka dengan baik, tanggung jawab mereka dengan baik. Karena ketika para pemimpin kita mengerjakan segala sesuatunya dengan benar, dengan baik, dengan jujur, maka kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan kita. Biarlah ini menjadi perenungan bagi kita walaupun kita masih muda. Walaupun kadang kita berpikir, kan saya remaja, bisa gimana? Doakan. Kan saya belum ikut pemilu, tidak apa-apa, doakan. Karena ketika pemimpin kita mengerjakan semuanya benar adanya, hidup kalian juga baik kok. Ketika pemimpin kita misalkan Menteri Pendidikan, doakan supaya punya kebijakan-kebijakan yang tepat, yang benar, maka hidupmu pun, cara belajarmu pun, konsep belajarmu pun bisa lebih baik. Oleh karena itu, mari teman-teman, jangan abai. Walaupun kita masih anak-anak, masih remaja, kita doakan para pemimpin bangsa kita agar kita bisa hidup tenang di Indonesia ini, beribadah dengan baik, dan kita bisa berperan dengan baik di negeri ini. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu ini. Biarlah kiranya Tuhan yang terus menolong kami, supaya kami terus mau berdoa bagi para pemimpin bangsa kami. Kiranya Tuhan yang memberkati Bapak Presiden Jokowi beserta Kiai Maruf Amin sebagai Wakil Presiden. Tuhan akan memberkati para menteri, Tuhan akan memberkati para pemimpin bangsa ini dari pusat sampai ke daerah, untuk mereka bisa mengerjakan tugas tanggung jawab mereka dengan baik, dengan benar, dengan jujur, takut akan Tuhan, dan Tuhan akan memberkati semuanya. Kami berdoa untuk keadaan bangsa kami, terutama di masa pandemi ini. Tuhan, kami bersyukur kalau sudah ada vaksin untuk virus ini. Biarlah kiranya Tuhan yang memberkati, supaya ini pun bisa menolong bangsa ini pulih dari segala macam pandemi ini, ya Tuhan. Kami berserah untuk anak-anak-Mu, para remaja-Mu, kiranya Tuhan yang memberkati. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, rekan-rekan remaja sekalian, mari kita hari ini mempersiapkan untuk memberikan yang terbaik dalam persembahan kita kepada Tuhan. Ya, mari kita memberikan persembahan kita, baik melalui QRIS ya, sudah ada, tinggal di scan, atau bisa juga transfer, atau juga bisa titip sama orang tuanya yang ke gereja untuk bisa disampaikan persembahan kita dengan baik. Ya, kiranya kita mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan, dan Tuhan yang akan memberkati kita, dan kita akan akhiri semuanya ibadah kita hari ini. Kita sekali lagi berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur untuk ibadah ini. Kiranya Tuhan yang memberkati kami sekalian. Kami akan memulai lagi minggu yang baru. Tuhan memberikan semangat yang baru bagi kami. Kiranya berkat anugerah pertolongan Tuhan selalu ada bersama dengan kami sekalian. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian, dan selamat hari Minggu, selamat menyongsong minggu yang baru. Amin.